Masakanku diludahin mertua karena rasanya keasinan. Dan plot twistnya suami tetap makan masakan itu. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, jadi ini tuh lanjutan dari video food preparation kemarin ya guys. Jadi aku udah mention ke kalian juga kalau hari ini tuh sekalian aku masak. Dan niatnya mau langsung digabungin aja ke video food preparation, cuma durasinya terlalu panjang, jadi ya udah aku mau bikin videonya terpisah aja guys, sambil curhat-curhat gitu ya guys. Jadi kali ini aku cuma mau masak sarden dan tofu aja ya guys. Dan ini ada sayur juga. Kalau di tempat aku ini tuh namanya putren, kalau di tempat kalian namanya apa guys? Dan ada kembang kol juga guys. Jadi aku mau masak simpel aja ya guys, karena aku tuh udah kecapean banget. Dari pagi ke pasar lanjut buat food preparation, belum beberes juga. Jadi nggak usah lama-lama, kita masak sat-sat aja, yang penting enak ya guys. Oke, jadi kita mau siapin dulu bahan-bahannya ya guys. Dan ini tuh aku mau potong-potongin dulu. Ini bunga kolnya nggak terlalu bagus, tapi ya udah nggak apa-apa ya guys, kita pakai aja karena kita butuh ya. Ini tuh stok bunga kol dari seminggu yang lalu, makanya kenapa ini tuh udah agak kehitam-hitaman gini ya. Tapi ini tuh masih bagus kok guys dalamnya. Sayurnya udah kita potongin, sekarang kita mau potongin tahu sutranya dulu ya, atau tofunya. Aku dan suami tuh suka banget ya sama tofu kayak gini, cuma ini tuh mahal banget guys. Satunya 10.000, jadi ya jangan sering-sering ya, karena lumayan harganya. Ini kita udah pindah ke dapur dan saatnya kita mau mulai masaknya ya guys, karena semuanya udah dipotong-potong. Seperti yang aku bilang tadi, aku tuh mau masak sarden juga, dan ini tuh yang rasa tomat ya guys, karena anak aku tuh nggak suka yang pedes gitu. Dan aku juga di sini pakai bumbunya yang simpel-simpel aja ya guys, pakai bawang merah, bawang putih, tomat dan cabai aja. Dan bumbu ini tuh untuk semua masakan yang aku mau masak sekarang ya guys. Cung, siapa yang di sini kalau masak itu pengennya yang simpel-simpel aja biar cepet selesai gitu loh guys. Yang penting rasanya enak dan kita semua suka sama menunya ya guys. Oke, sebelum itu kita mau masak nasi dulu, karena ini tuh part yang biasanya aku lupa guys. Jadi masakannya udah mateng, terus nasinya itu belum aku masak, jadi akhirnya kita nggak jadi makan. Makanya ini kita mau masak nasinya dulu ya guys. Untuk goreng tofu, agar tofunya ini nggak pecah atau remuk, hancur gitu, usahakan minyak dalam wajannya ini udah panas ya guys. Dan kalau semuanya udah masuk ke dalam penggorengan, ini tuh kita diemin aja ya, sampai benar-benar kering gitu guys, baru nanti kita balik. Soalnya kalau misalkan kita sering bolak-balik, ini tuh tofunya bakalan hancur gitu loh. Dan ini tofunya udah matang, jadi kita mau angkat dan tiriskan dulu ya guys. Ini tuh meskipun luarnya crispy kayak gini, tapi di dalamnya tuh tetap lembut banget guys. Dan itu tuh enak banget sumpah. Lanjut, ini kita mau potongin dulu per bumbu-bumbuannya ya guys. Dan ini kita mau skip aja karena bumbunya itu bawang merah, bawang putih doang kayak gitu-gitu ya guys. Nah, semua bumbunya ini udah aku iris, jadi sekarang kita mau lanjut buat numisnya ya. Nah, yang pertama aku mau bikin itu capcaynya dulu ya guys. Nah, ini kita tumis dulu sampai harum, lalu habis itu kita masukin cabenya ya. Aku pakai cabai merah doang karena anak aku nggak suka pedas. Kalau semua bumbunya udah layu, jadi sekarang kita mau masukin sayurnya dulu ya guys. Ada nggak sih yang nasibnya sama kayak aku gini? Jadi ceritanya tuh gini guys, aku tinggal bareng mertuaku. Dan aku tuh punya satu orang anak masih balita. Saat itu aku sedang di dapur buat beres-beres dan masak ya guys. Tiba-tiba ibu mertua aku tuh datang buat mencoba masakanku guys. Tanpa basa-basi, ibu mertuaku langsung ngomong kalau masakan aku tuh asin banget. Akhirnya mertua aku tuh marah dan ngomel-ngomel gak jelas gitu loh guys. Cuma gara-gara masakan yang keasinan menurutnya. Akhirnya tanpa aku memberikan penjelasan atau mencari solusi apapun, aku memilih untuk pergi ke kamar daripada meladeni ocehan mertuaku, daripada aku emosi ya guys. Dan plot twistnya itu saat aku pengen kembali ke dapur,
Aku ngelihat ibu mertuaku itu lagi meludahi masakan yang aku buat, guys. Iya, itu masakan yang udah aku buat capek-capek malah diludahin sama mertuaku. Aku kaget dan shock dong pastinya ngelihat masakan aku tuh udah diludahin sama mertua. Tapi disclaimer dulu ya guys, kalau ini tuh bukan cerita asli aku, melainkan cerita dari seorang ibu yang ada di Facebook, guys. Di sini aku sengaja untuk memposisikan diri aku sebagai ibu itu ya guys. Tapi sebenarnya ini tuh bukan cerita tentang aku. Oke lanjut, setelah aku tahu kalau masakan aku itu diludahin sama mertua, aku tuh kaget guys. Tapi meskipun aku kaget dan shock gitu kan ya, tapi aku tuh memilih untuk diam dan ya udah gitu, daripada nanti kita bertengkar ya kan. Dan meskipun aku tahu kalau makanan itu udah gak higienis karena ulah ibu mertua, tapi aku tetap membiarkan masakan itu ada di dapur ya guys. Dan pada akhirnya suami aku pulang kerja dan hendak ingin makan. Suami langsung ke dapur lalu langsung ambil nasi dan lauknya. Dan suami aku makan masakan tersebut tanpa tahu kalau makanan itu sudah tidak higienis karena ulah ibunya. Begitu guys cerita dari ibu itu yang ada di Facebook. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi ibu itu, gimana tanggapan kalian dan apa yang akan kalian lakukan pada ibu mertua? Komen ya guys. Dan doain juga ya guys buat ibu mertuanya biar hatinya itu dilembutkan dan kejadian ini itu nggak bakalan terulang lagi di kemudian hari. Karena menurut aku ini tuh hal sepele banget dan bisa dibicarakan gitu kan dengan baik-baik. Dan masakannya juga bisa diperbaiki gitu, entah itu dikasih air atau ditambahin sesuatu gitu biar nggak terlalu asin lagi. Kalau misalkan seperti ini kan sayang ya makanannya gitu mubazir. Dan iya kalau misalkan kondisi perekonomiannya bagus, nah kalau kita pas-pasan gimana gitu. Dan bayangin aja lah kalau misalkan itu lauk satu-satunya dan uangnya udah nggak ada lagi buat beli makanan, apa yang kita lakuin kan? Sayang banget kan guys. Dan satu lagi, kita juga bakalan jadi mertua di kemudian hari. Jadi untuk itu kita harus berintrospeksi diri dan jangan sampai ya kita jadi mertua yang jahat untuk menantu kita. Reminder untuk diri kita sendiri ya guys. Oh ya, aku juga membawakan cerita ini bukan maksud untuk menjelek-jelekan para mertua ya guys. Mohon maaf atas apa yang aku ucapkan. Kalau misalkan kalian tersinggung dengan kata-kata aku, mohon dimaafkan ya guys. Tapi ini semua aku bawakan bukan untuk menjelekan, tapi untuk memberikan peringatan kepada diri kita sendiri juga, bahwa sebagai ibu bakalan menjadi mertua juga. Jadi berlakulah baik kepada menantu kita gitu. Kalau mertua kalian bagaimana guys? Kalau mertua aku alhamdulillah ya, mertua aku tuh baik banget sama aku, nggak pernah komen tentang apa yang aku lakuin gitu. Dan alhamdulillahnya karena jarak kita jauh jadi nggak pernah ada konflik apapun gitu guys. Oh ya, bagi kalian yang ingin cerita dan mau ceritanya itu dibawain sama aku di video selanjutnya, komen ya guys. Dan bisa DM di Instagram aku. Terima kasih. Segitu dulu video kali ini aku buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan aku semangat lagi buat kontennya. Terima kasih sudah menonton. See you next time. Bye. Assalamualaikum.